Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kata menabur dan menuai adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Kata menabur berbicara tentang bagian yang harus kita lakukan di dalam berbagai aspek hidup kita, entah itu di dalam kehidupan nikah, keluarga, bisnis, pelayanan, dan lain sebagainya. Sedangkan kata menuai berbicara bagian yang boleh kita nikmati, yang merupakan buah dari apa yang telah kita lakukan atau buah dari apa yang kita tabur selama ini dalam hari-hari yang sudah kita jalani. Saudara-saudara terkasih, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita renungkan bersama melalui bagian firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana seharusnya kita menabur dan menuai di dalam setiap aspek hidup kita. Selama ini kita lebih sering diajar atau dididik bagaimana kita seharusnya menabur, seperti misalnya melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita memang harus memperhatikan apa yang kita tabur dan bagaimana cara kita menaburnya di dalam berbagai bagian hidup kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita menuai hasil atau buah dari apa yang telah kita tabur selama ini. Kita tidak cukup hanya menabur sesuai dengan keadilan di dalam hidup kita, tetapi kita juga perlu menuai menurut kasih setia. Itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita tidak bisa hanya asal menuai begitu saja. Alkitab menuliskan bahwa kita haruslah menuai sesuai atau menurut belas kasihan, kasih dan kebaikan. Ketika kita menuai hasil atau buah dari apa yang telah kita tabur selama ini, adakah kasih setia, belas kasihan, kasih, dan kebaikan di dalamnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, mari kita tidak hanya memperhatikan bagaimana cara kita menabur di dalam berbagai bagian hidup kita, tetapi kita juga bagaimana cara kita menuai hasil atau buah yang dari apa yang telah kita tabur selama ini. Doa dan harapan saya kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, baik pada saat kita menabur atau waktu kita menuai. Biarlah Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalam seluruh aspek hidup kita. Pelajaran penting yang kedua yang bisa kita peroleh pada hari ini adalah kita harus mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hosea mengingatkan bangsa Israel bahwa sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sebab mereka sudah terlalu banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Sekalipun sudah diperingatkan, mereka tetap saja melakukan kefasikan, kecurangan, kebohongan, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal peringatan ini bertujuan agar mereka tidak dihancurkan, diremukkan, atau dilenyapkan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, umat Tuhan digambarkan dengan dua persamaan. Pertama, sebagai anak lembu yang mengirik dan membajak tanah
agar menjadi gembur. Kedua, sebagai pemilik tanah yang harus menyisir dan membersihkan tanah agar mudah dituai. Hal ini mengingatkan kita pada Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk biasanya dipasang pada hewan lembu. Tujuannya agar petani mudah mengendalikan lembu tersebut saat membajak tanah. Artinya kuk mengiring seekor hewan agar taat pada si pengendali, yaitu petani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melatih umatnya untuk menjadi taat. Namun mereka justru merawat kefasikan, yaitu sikap tidak peduli pada perintah Tuhan. Tuhan mendidik umatnya agar jujur, adil, dan tulus. Faktanya mereka malah terbiasa curang. Ajakan untuk mencari Tuhan adalah seruan untuk kembali pada maksud dan rencana Tuhan dengan mentaatinya. Dalam hal ini, jika menabur dengan keadilan dan kasih, kita pun akan menuai kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita telah merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita, mari kita bersyukur. Kita mesti mengingat bahwa Ia telah mendidik kita sebagai buah hati dan kesayangannya. Percayalah akan kasih setianya. Jika kita sedang jauh dan memalingkan diri darinya, bersiaplah untuk kembali pada pelatihan dan didikannya. Marilah kita selalu mencari Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pelajaran penting yang ketiga yang kita peroleh pagi hari ini adalah Tuhan akan menghujani kita dengan keadilan. Hosea menjanjikan hujan keselamatan ke atas orang-orang yang berkenan membajak lahan hati mereka agar siap untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Nya. Membajak tanah yang keras adalah sebuah gambaran dari pertobatan. Menyiapkan diri kita untuk mengalami tindakan penyembuhan dan pembersihan dari Roh Kudus. Pertobatan dan pengakuan dosa mempunyai makna yang jauh lebih mendalam daripada sekedar suatu penghapusan dosa atau kesalahan kita. Mengapa demikian? Karena pertobatan menyangkut tindakan menaruh jiwa kita di hadapan Tuhan Allah dan memohon kepadanya untuk menghancurkan kekerasan apa saja yang masih ada di dalam diri kita. Sang pemazmur menulis, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat yang keempat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, pertobatan sejati mencakup kemauan seseorang untuk sungguh meninggalkan dosanya, siap untuk dibajak dan diubah oleh rahmat Allah. Ia selalu siap untuk mentransformasikan diri kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ia ingin agar hati kita menjadi sebuah lahan baru, tanah yang sudah gembur dan siap untuk ditaburi dengan benih-benih rahmat-Nya. Ia sangat ingin menaburkan benih-benih itu ke dalam hati kita masing-masing. Dalam pertobatan yang tulus, marilah kita mencari Allah. Ia akan berikan kepada kita kebebasan sejati, sukacita dan kemenangan setiap hari dalam hidup kita. Karena itu taburlah dengan baik, maka kita akan menuai kebaikan. Carilah Tuhan, maka Ia akan menghujani kita dengan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai kepada kita. Mari kita simpan dalam hati kita, kita meteraikan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan firman itu lalu begitu saja. Tapi mari kita bersama-sama berusaha meminta pertolongan Tuhan, supaya kita semua dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani seluruh kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Taburlah segala kebaikan dan kebajikan sepanjang hari ini, maka engkau akan menuai buah-buah yang manis, yaitu berkat-berkat surgawi. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.